Ternyata, guys, aku baru nemu hari ini kalau rumah 3 lantai itu mahal, itu ternyata cuman mitos. Karena di sini kamu bisa dapat rumah Gra Family loh. 3 lantai, American style yang punya style tuh mewah banget. Tapi tahu nggak, harganya itu ternyata cuma 4 M aja. Punya basement pula. So, let's check the whole. Gak salah, 3 lantai, 4 M-an. Ini gila. Karena cuma rumah ini aja yang di Gra Family yang baru grace, tapi harganya tuh menurutku ya affordable banget ya. Padahal dulu mikirnya belasan M, puluhan M. Ternyata enggak loh. Baru grace secantik ini masih bisa pas di kantong kamu. Dan kali ini rumahnya tuh dimensinya 8 kali 16. 2 lantai itu nono ya, 3 lantai baru yes. Apalagi kalau teman-teman perhatiin di sebelah belakangku itu udah ada space buat basement alias space untuk area servisnya. Nah, secara penataan kalau kita ngomongin fasad, ini mah udah beauty banget ya. Timeless beauty yang baru kali ini modelnya itu adalah American seperti ini. Dimana secara pemilihan warna itu udah all white ya kan, dan juga ada fitur-fitur yang bikin instagramable alias kekinian. Dan tentunya kalau lokasi Gra Family, siapa sih yang nggak suka? Kita mau bahas satu-satu dari area lebar rumahnya, itu lebar 8. Dan di bagian depan, kita udah dimanjakan dengan space untuk 2 carport, plus 1 garasi yang nanti kita bahas di bagian video selanjutnya. Nah, secara entrance sendiri, teman-teman boleh cek nih. Kameramen boleh pindah ke sini, supaya kelihatan cakepnya. Nah, teman-teman cek ya, bagian ini tuh megahnya luar biasa. Tetap ada pilar, tapi bukan yang model Romawi gitu, tapi American style, dimana ada lampu vintage yang bener-bener jadi ciri khas. Kemudian teman-teman kalau perhatian di arah jendelanya itu adalah kotak-kotak American yang bener-bener khas banget, ya kan? Dan di sini memang kerasa fresh look alias clean looks, karena semuanya serba putih, jadi kelihatannya seger gitu ya. Nah, untuk menuju ke area dalam kita melalui tangga sebelah sini, ya kan? Dimana untuk area tangganya sendiri kita langsung ketemu sama satu space foyer yang udah pakai marmer juga. Kemudian kita di sebelah sini juga langsung ketemu sama entrance-nya, yaitu adalah pintu double door seperti ini yang udah punya smart lock menggunakan face recognition. Nah, fiturnya cukup keren ya. Bagian dalam seperti apa? Kita cek yuk. Nah, ternyata di bagian dalam dimanjain lagi sama satu area foyer. Dan teman-teman kalau lihat nih area foyernya, ini menurutku agak-agak kelihatan majestic ya. Kenapa? Karena di sebelah sini kita udah pakai marmer semua, full grey color. Dan di sebelah sini ada sedikit naik-naikan juga sehingga kerasanya lebih mewah lagi. Teman-teman di bagian sana bisa jadi satu area ruang tamu atau area rak sepatu. Tapi di sini looks-nya keren nggak sih? Ini kayak foto-foto wisuda yang wah, kelihatannya gagah-gagah gitu kan. Dan dari area sini, ini adalah sekaligus ruang tamu terpisah menuju ke arah ruang keluarga di sini. Yuk, ikut aku ya. Nah, teman-teman langsung aja, nggak pakai lama. Di lantai 2 itu areanya adalah full area family room. Dibilang family room karena spacingnya yang cukup gede. Jadi kita punya dimensi 8 kali 16 dimanfaatin jadi ruangan seperti ini. It's a brilliant idea. 8 kali 16 loh, Bo, 128. Tapi ternyata bagian dalamnya menurut aku nih, ini cukup kerasa nyaman ya. Loh, lihat ya, cukup spacious juga. Di sebelah sini teman-teman bisa jadiin area pantry, ya kan? Ataupun jadi area bowl kabinet juga bisa juga. Space di bagian atas, lampu sorot nggak kalah banyak. Teman-teman bisa cek, cukup banyak permainan lampunya. Nah, di sebelah sini kalau kita tukar posisi sama kameramen, pas juga mau dijadiin area ruangan nonton di sebelah sini sudah lengkap nih, colokan kabelnya segala macam. Penempatannya pun jadi kerasa enak ya. Jadi dari area nonton TV, area ruang keluarga, area meja makan, looks-nya, feel-nya jadi seakan-akan ini adalah open space. Karena penataannya lapang seperti ini. Ada satu area ekstra di sebelah sini yang juga bisa dijadiin area dining room. Ya kan, pas di bawah lampu di bawah ini mungkin 4-6 seater masih cukup enak. Jadi penataannya juga cukup make sense banget walaupun dengan dimensi yang cukup compact. Di sebelah sini pula kalau teman-teman perhatiin, ceilingnya ini cukup tinggi loh. Ini kurang lebih 3,5 sampai 3,8 meter. Jadi kerasanya
salah satu ilusi yang membuat rumah ini kerasa lega adalah penataan ceiling yang tinggi, which is itu juga salah satu value added di rumah ini. Secara kusen-kusen kita udah pakai alumini, jadi no khawatir buat rayap-rayap, dimana jendelanya semuanya udah tematik dengan American style yang punya mosaik seperti ini. Oke, nah di area lantai 2 base pointnya nggak cuma ngomongin soal ruang keluarga aja. Base point yang selanjutnya sebenarnya adalah ide connecting bathroom. Maksudnya gimana? Kita cek dulu. Jadi di area lantai 2, selain ruang tamu tadi sama area ruang keluarga dan seluruh family room di sebelah sini, kita juga bisa ketemu nih sama area satu kamar tidur. Nah, identiknya kalau kamar tidur di lantai 1 ini lantai 2 ini bisa kita menggunakan kamar mandi luar kan. Untuk kamar tamu kan pakai kamar mandi luar. Tapi siapa tahu kita punya senior yang pengen tidur di sini dan butuh kamar mandi dalam. Idenya simple. Secara ruangan kompak, ukuran 3x3 dan semuanya punya aksen yang sama. Tapi ketika teman-teman pindah ke sebelah sini nih, loh, ini pintu kemana ya? Nah, di sebelah sini adalah area kamar mandi, di mana top table, kemudian WC, plus di sini juga masih ada space buat satu ya shower box, dikasihin badukan juga supaya barangkali ada yang senior butuh istirahat pas mandi juga ada. Nah, tapi ini kerennya adalah connect ketika aku lanjut terus ya kan, ketemu lagi kita sama satu area ruang keluarga. Oke, jadi idenya mahal, connecting bathroom bisa diakses dari dalam ataupun luar, sehingga kita dapat facility seakan-akan kamar mandi dalam. Itu yang bikin aku suka juga dari ide penempatan rumah ini. Nah, kira-kira nggak cuma itu aja, karena sebenarnya ada lagi value yang paling keren, karena kita udah bisa ngerasain basement dengan budget cuma 4 teman yang akan kita bahas sebentar lagi. Nah, gini, jadi kita punya akses tangga putar turun menuju ke lantai 3. Secara area tangganya pun masih dijaga color tone-nya karena kita pakai granital warna abu-abu. Soal railing tenang aja, nanti dipasang style railing yang udah kesannya tematik American kayak gini. Di area sini teman-teman kalau perhatiin, sebelah sini juga masih bisa dimanfaatin jadi area gudang ataupun jadi area rak sepatu. Nah, ini baru permulaan, karena sebenarnya yang mau bahas adalah area garasi yang ada di sini. Ini teman-teman, rumah 3 lantai, punya space buat garasi dalam dan carport 2, udah spesial ya. Seakan-akan ini ada di area basement juga karena ini lantai yang paling dasar dari ketiga lantai. Kira-kira menurut kamu kalau 4 eman, kebayang nggak? Biasanya 4 eman kita cuma bisa berharap rumah ya paling 2 lantai. Kita punya 3 lantai loh di sini. Oke, nah nggak cuma itu aja. Di sebelah sini juga kita bisa cek, kita punya area laundry. Area laundry-nya juga cukup menarik nih guys, karena udah dipisah ya dari area mobil. Terus kemudian secara dinding-dindingnya udah menggunakan keramik supaya nggak rembes di area dinding. Cukup gede juga karena di sebelah sini juga bisa jadi area angin-angin karena tembus sampai ke bagian atas. Nah, area laundry ini pun juga cukup besar sehingga kita nggak usah khawatir untuk taruh area mesin cuci dan segala perlengkapannya. Cukup asik kan? Last but not least tentunya adalah area servis berupa area dapur dan juga kamar ART. Kamar ART kita bisa nikmati di sebelah sini. Ini adalah kamar ART plus area kamar mandinya. Tapi untuk area dapurnya udah punya top table L selebar ini plus satu space buat penempatan kulkas. Ditambahin juga jendela aktif supaya kita punya sirkulasi udara. Teman-teman mau tambahin lagi dengan cooker hood atau pengisap asap juga nggak ada masalah. Secara ukuran dapur ini juga cukup masih gede ya, dimana teman-teman bisa nyaman untuk masak ya kan, sebelah sini ya kan, kemudian masih bisa pasang beberapa utensil cooking yang lain di sebelah sini, dan tentunya jadi nyaman nih untuk area masak. Gede tapi nggak bikin sakit di area kantong. 4 eman guys, gila kok dibahas terus ya 4 emannya ya, karena ini amazing. 3 lantai 4 eman tuh bener-bener sebuah bonus. Kira-kira lantai yang paling atas alias tempat kamar itu seperti apa? Voila, sekarang kita ada di lantai yang ketiga. Aku mau bahas sedikit untuk tangganya. Yang di sini, kalau tadi tangga menuju ke bawah itu menggunakan granit aja, tapi kalau di sini itu pakai marmer guys. Plus di area tikungannya itu kita punya fitur skylight di bagian atas. Nah, secara tangga cukup gede, tapi tenang aja soal railing, nanti kamu akan dapat railing yang modelannya seperti ini.
Nah, di sini di area yang paling atas memang sih dikhususkan untuk tempatnya kamar tidur aja, karena semua akomodasi family room udah terpasang di lantai yang kedua. Nah, di sini ada 3 kamar, 2 kamar anak yang menggunakan kamar mandi sharing, nggak cuma sharing ya, tapi connecting, plus ada 1 kamar master bedroom. Kita mau bahas dulu satu persatu dari yang kamar tidur dulu deh. Nah, kamar anaknya sejatinya ukurannya cukup gede, teman-teman bisa enjoy ya. Teman-teman kalau lihat ini grand detailnya ukurannya 1x1, jadi kita punya kamar ini ukuran kurang lebih 4x4 meter. Jendela aktif buat sirkulasi masih ada, kabel-kabel untuk memasangkan internet juga udah tersedia. Ranjang kita bisa taruh di sebelah sana, lengkap dengan saklar hotelnya. Dan di sebelah sini adalah space untuk penataan di desain interior, utama untuk entertainment space seperti TV dan juga penataan home theater mungkin. Nah, di sebelah sini untuk space wardrobe kita bisa akali, kita bisa pasang di kolom sebelah sini sehingga kita punya satu model wardrobe yang cukup besar. Secara untuk seluruh pintu-pintunya juga sudah menggunakan solid wood juga, dimana ini kesannya juga cakep. Pemilihan warnanya jatuhnya senada sama tema rumah. Nah, di sebelah sini ini adalah kamar anak yang kedua. Teman-teman boleh cek untuk kamar anak yang kedua, ya kan? Ini ukurannya sedikit lebih kecil, tapi juga punya dimensi yang cukup oke, 3x4 meter. Tapi yang menarik, khusus kamar ini, karena ukurannya sedikit lebih kecil, tapi dia punya akses menuju ke arah connecting bathroom. Nah, teman-teman bisa cek ya. Di sini adalah areanya connecting bathroom. Ini kita bisa punya space buat area top table, area WC, plus di sebelah situ itu adalah area shower boxnya juga, dan kita bisa akses menuju keluar. Dari sini kita bisa ketemu lagi sama foyer di lantai yang ketiga. Asik kan idenya? Asik. Tenang, yang kamar master ini kita punya private master bathroom. Yuk cek dulu. Nah, ini kamar masternya ya, ukuran tentunya yang paling besar dengan dimensi kurang lebih 4x8 meter, lebih gede, lebih megah juga. Teman-teman bisa punya feel yang lebih nyaman, dimana teman-teman bisa taruh ranjang di sebelah sini. Teman-teman kalau bertanya, kanan kirinya buat apa? Nakas boleh, karena di sebelah sini kita juga punya fitur saklar hotel. Jadi saklar hotel yang aku maksud adalah kita kalau mau matiin lampu, nggak perlu menuju ke saklar deket pintu, lewat deket ranjang sebelah sini juga bisa matiin lampu seperti ini. Sih, jadi kalau udah mager, nggak perlu berdiri lagi, tapi teman-teman bisa instan akses menuju dari saklar yang sebelah sini. Secara ukuran jendela, secara ventilasi kamarnya yang paling gede. Walaupun punya jendela yang cukup besar seperti ini, tapi tidak semua jendela mati. Kita masih punya akses menuju 2 jendela aktif untuk sumber sirkulasi. Secara penempatan dimensi pun, teman-teman di sebelah sini masih bisa pasang kredensa ataupun area meja samping untuk penataan TV, bracket TV, meja belajar di sebelah sini juga masih oke banget. Kalau wardrobe, gak usah khawatir. Karena di kamar master kita punya penempatan untuk walk-in closet. Sebelah sini nih, ini ya. Ini untuk walk-in closetnya yang surprisingly space-nya ternyata cukup gede. Di sini kamu bisa pasang double side cabinet, satu kanan, satu kiri. Jadi buat kamu yang harus banget punya outfit banyak, tenang, ini bisa diakomodasi di sebelah sini. Secara untuk kamar master kali ini nggak pakai connecting sharing, tapi full private, di mana kita bisa punya satu space untuk penempatan shower box di sebelah sini, dan kita juga punya akses menuju ke arah top table yang lebih besar daripada biasanya. Tentunya kita bisa pakai untuk penempatan sanitarinya, semuanya pakai sanitari toto guys. Walaupun belum terpasang, no worries ya, teman-teman akan dapat standar sanitari toto. Kira-kira menurut kamu gimana? Rumah dengan budget 4 eman, tapi dapat semua fitur layaknya bangsawan yang punya fasad keren banget, bener-bener kelihatan kece, itu worth it banget loh. Areanya pun di cluster Grand Family yang semua orang Surabaya juga tahu nih, kalau ini adalah area perumahan elit alias perumahan mahal. Jadi buat apa nunggu lama-lama, kamu kudu banget survei barang Rian segera dan tap link ataupun nomor telepon yang ada di bawah ini. See you on next video, bye.